Selamat siang para dosen penguji, saya Sonia dan saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Komunikasi, Visual Publikasi, Conscious Parents, Conscious Kids sebagai media pendukung informasi parenting terhadap anak ADHD. Banyaknya keterbelakangan anak yang tidak didasari oleh orang tua, termasuk di dalam keluarga kecil saya, mendorong saya untuk membuat media pendukung informasi parenting terhadap anak ADHD. Buku Conscious Parents, Conscious Kids ini merupakan salah satu alternatif media untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mendidik anak dengan kebutuhan khusus. Untuk identifikasi masalahnya, dalam garis besar, karena banyak orang yang tidak menyadari pentingnya mengetahui cara menangani penyakit pada psikis pada anak yang dapat mengubah cara merespons dan mengajarkan anak dalam kondisi tertentu. Lalu jarangnya ditemukan buku ilustrasi yang representatif tentang autisme, kurang menariknya buku-buku di pasaran tentang edukasi autisme, kurangnya ketertarikan pembelajaran tentang parenting pada anak, kurang pahamnya orang tua dan pendamping atau caregiver akan bagaimana mengedukasi pada masyarakat tentang autisme. Lalu tujuan dan manfaat dari perancangan buku ini adalah agar masyarakat menyadari pentingnya mengetahui cara mendidik anak dengan berkebutuhan khusus, lalu menjadi referensi buku-buku yang menarik di pasaran, sehingga edukasi autisme dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Kurangnya ketertarikan pembelajaran tentang autisme pada anak, kurang pahamnya orang tua dan pendamping atau caregiver akan bagaimana cara mengedukasi pada masyarakat tentang autisme. Lalu saya menggunakan metode survei dengan metode kuantitatif, yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pembacaan buku edukasi, tentang pembacaan buku parenting pada anak, tentang bagaimana masyarakat mengetahui tentang ADHD atau autisme. Lalu ini beberapa hasilnya. Selain menggunakan metode survei, saya juga menggunakan metode wawancara dengan ahlinya, yaitu psikolog. Saya melakukan wawancara dengan psikolog ini untuk mengetahui lebih dalam tentang autisme dan ADHD. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada psikolog yang saya temui adalah bagaimana cara kita mengetahui adanya gangguan ADHD pada anak dan mulai umur berapakah kita bisa mengenal anak yang terdiagnosa ADHD. Psikolog menjawab bahwa kriteria diagnosis yang bisa jadi pegangan adalah DSM-5. Dan biasanya ADHD atau autisme dapat dilihat dari usianya yang sangat kecil. Namun dengan berjalannya waktu, spesifiknya perilaku pada anak memperlihatkan lebih jelas lagi. Lalu yang kedua, apakah autisme dan ADHD dapat dikategorikan sebagai gangguan yang sama? Psikolog ini menjawab bahwa ADHD dan autisme adalah dua hal yang berbeda namun bisa jadi comorbid. Mereka memang berada di kategori yang sama dan bisa dilihat dari panduan kriteria diagnosa. Yang ketiga ada seberapa penting untuk orang tua, tenaga pendidik atau caregiver mengerti cara penanganan anak pada ADHD. Menurut psikolog ini, peranan orang tua, caregiver atau pemberi perhatian pada anak sangat memiliki peranan penting untuk mendidik anak ADHD. Jadi istilahnya jika caregiver atau orang tua tidak memahami cara parenting pada anak ADHD, mereka seperti ayam dan bebek. Mereka berkomunikasi namun tidak dapat mengerti apa yang disampaikan dan maknanya tidak tersampaikan. Lalu di era sekarang, bagaimana kita dapat informasi seputar parenting pada anak ADHD yang terpercaya? Jawabannya adalah dari jurnal-jurnal atau komunitas. Banyak juga psikolog yang memberikan penjelasan pada sosial media dan konsultasi juga bisa langsung dilakukan dengan tenaga profesional. Kalau untuk buku sendiri, membaca buku edukatif bila sudah tahu diagnosanya sangat membantu orang tua dan caregiver untuk mengetahui bagaimana cara bersikap yang lebih tepat kepada anak dengan berkebutuhan khusus. Profil target yang saya gunakan dari demografi adalah
laki-laki dan perempuan, usia 15-40 tahun, SES A sampai B, pelajar mahasiswa dan pekerja. Dari psikografinya, tingkat sosial yang saya gunakan adalah menengah-menengah, menengah atas, dengan kepribadian senang bersosialisasi dan memiliki empati tinggi. Lalu dari geografi sendiri adalah kota-kota besar. Format visual yang saya gunakan yaitu grid kolom dengan menggunakan 3 kolom, 2 kolom, dan 5 kolom. Lalu ada juga 4 kolom dengan menggunakan margin sebesar 1 cm di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Ini implementasi grid dan layout yang saya gunakan dalam buku. Lalu ukuran buku sendiri berukuran 20 x 25 cm dengan format landscape dengan menggunakan bahan art paper dan art karton untuk sampul dan dijilid lem panas. Lalu untuk palet warna sendiri, buku ini didominasi dengan warna-warna yang memiliki kesan seru, menarik untuk dilihat, sehingga membuat pembaca tidak bosan. Tipografi yang saya gunakan pada judul dan subjudul menggunakan font dengan modifikasi penataan dan ukuran dengan gaya kapur tulis dan mengikuti warna yang cocok pada background. Untuk body copy sendiri, saya menggunakan font Montserrat sans serif untuk memudahkan pembacaan dan dicampur dari family Montserrat, yaitu black, regular, dan semi bold. Untuk proses pencarian ide sendiri, saya membaca setiap subjudul, saya membuat visualisasi dari setiap subjudul yang ada dan membuat sketsa dengan menggunakan digital aplikasi yaitu Procreate App. Lalu lanjut ke proses pewarnaan, saya menggunakan metode crayon dan membuat pewarnaan secara manual satu persatu dengan visualisasi subjudul yang sudah saya buat sebelumnya. Implementasi media pendukung ini saya menggunakan yang pertama website untuk menjadi media penyalur informasi tentang penjualan buku dan merchandise. Di sini ada cover ebook, tote bag sebagai merchandise, botol minum, pembatas buku, pulpen, lalu masker, buku atau media utama, lanyard, X-banner, post-it, dan bucket hat. Beberapa yang bisa digunakan adalah masker, lanyard, dan bucket hat sebagai media promosi offline dan aksesoris tenaga pekerja untuk berjualan buku Conscious Parents, Conscious Kids. Lalu banner dapat digunakan untuk media promosi offline di bazar-bazar tertentu. Lalu post-it dapat digunakan untuk pembaca menulis poin-poin penting yang harus diingat dari buku ini atau hal-hal penting yang diingat tentang parenting pada ADHD. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan dan kurang-kurang kata. Terima kasih.